Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali warga serantau di program Ngopi Progresif. Ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Pada edisi podcast kita kali ini, kita akan kembali berdiskusi tentang hal-hal yang menarik terkait dengan kepentingan publik tentunya. Dan kali ini kita ingin membahas tentang masalah tata kelola kepelabuhanan di Batam. Kita tahu bahwa Batam ini merupakan daerah industri, kemudian juga pintu perdagangan internasional. Arus keluar masuk warga asing juga bisa lewat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Batam. Namun tata kelola pelabuhan di Batam ini masih menjadi perbincangan masyarakat terkait tentang efektivitasnya, kemudian terkait tentang pelayanannya, apakah memang sudah bisa bersaing, karena persaingan dengan negara tetangga ini sekarang luar biasa. Ya, negara-negara tetangga juga berusaha terus untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan mereka sehingga mereka bisa menang dalam persaingan itu. Apa sih masalah-masalah yang muncul selama ini dan bagaimana persoalan regulasi, bagaimana persoalan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan di Batam ini? Nah, kali ini kita sudah kembali bersama pakar kebijakan publik, akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Kepulauan Riau. Siapa lagi kalau bukan Pak Dr. Alfiandri Eso Semesi. Siap Bang Wah, Saud, saya kembali lagi nih menghadiri ah, ruang-ruang publik di media iya, kita. kita terus memenuhi ruang publik dengan obrolan-obrolan cerdas, ya, ngobrol-ngobrol yang pintar, Siap, sambil ngopi-ngopi tentunya ya. tentunya begitu Jadi Bang. nggak perlu juga terlalu tegang, tapi tetap berusaha memberikan informasi-informasi yang menarik ya. Ya, Dan pada edisi kali ini kita bicara tentang tata kelola kepelabuhanan. Ini penting sekali nih kalau mengingat tadi saya sudah sampaikan bahwa pelabuhan ini kan gerbang pintu masuk baik iya. manusia maupun barang. Tapi kalau kita melihat tata kelola pelabuhan di Batam ini, menurut pengamatan Pak Dokter, seperti apa saat ini? Posisinya dengan negara tetangga itu juga seperti apa? Baik, baik, terima kasih banyak Bang Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya ini adalah undangan saya yang beberapa kali terkait tentang persoalan-persoalan publik yang ada di Kepulauan Riau, wabil khusus di Kota Batam. Ya, Jadi begini Bang Saud, saya ingin mencoba mengklarifikasikan terlebih dahulu. Jadi hasil identifikasi saya, karena kan saya kalau ngomong ini, kalau akademisi itu kan nggak boleh katanya, oh iya, lalu ngomong apa adanya, harus by data dong. by data, itu Ya, kata kunci itu Bang. Jadi kita harus berbicara secara proporsional by data. Jadi bukan hanya asumsi logis semata-mata, karena benar secara ilmiah tentu segala sesuatu itu berangkat dari logical construct-nya, hmm, atau yang disebut dengan struktur logisnya atau struktur logikanya. ya, Tetapi itu juga dibangun tidak terlepas dari data. Nah, data itu kan berangkat dari hasil pengamatan ya, ya, atau eh, dengan pendekatan-pendekatan bagaimana pengumpulan data. Nah, itu teknis ya di dalam metode baik itu riset ataupun survei dan sebagainya. Tentu ini ada hal yang menarik ya, Bang. Ketika Bang Saud menarik saya kepada satu isu penting strategis. mm-mm, Karena kesadarannya bahwasanya Kepulauan Riau ini kan sudah dapat dipastikan kalau kita baca dari beberapa literasi ataupun referensi, eh, Kepulauan Riau ini adalah 98% laut, ya, 2% darat. Bahkan ada yang menyampaikan dalam data yang dapat kita baca melalui rekam jejak digital mm-mm, ya, baik itu di internet atau di apa namanya, jalur media dunia maya, itu kita bisa mengakses data dari menurut pendapat katakanlah terminologi data mengklaim ada 98 ataupun 96. Kalau bagi saya whatever, yang penting luas laut lebih besar. ya, Nah, ada konsekuensi Bang Saud. ya, Apa konsekuensinya?
tentu hampir 100% bahkan saya mengklaim ya, kalaupun ada irisan ya 99% pasti urusan kita ada di dunia maritim. Ya. Pasti itu. Nah, saya sebagai ketua Puslit Kebijakan dan Governansi Maritim di Universitas Maritim Raja Ali Haji, ini kita mengeksplor itu, bahkan mengidentifikasi melalui sebuah tulisan-tulisan dan kita menyusun policy brief. Mhm. Jadi kita juga memberikan catatan rekomendasi terkait tentang isu tata kelola kepelabuhanan Mhm. yang kita jadikan isu yang kita bahas hari ini, Bang. Iya. Nah, di sisi lain Batam dipastikan dan diyakini oleh kita sebagai hub logistik strategis di kawasan, Bang. Kalau kita bicara posisi strategis yang Abang sampaikan, kita punya posisi gerbang. Ya. Bukan hanya semata-mata gerbang ini, Bang. Batam ini wajah berandanya Indonesia, Bang. Bukan hanya Kepri ya, Iya, tapi Indonesia. Batam ini adalah wajah berandanya Indonesia, Bang. Mhm. Karena langsung berhadapan dengan negara tetangga. Jadi kita punya pintu-pintu yang dimana kita membuka ruang, siapapun bisa mengakses dari jalur-jalur yang ada di Pulau Batam. Ya. Nah, karena posisinya strategis di kawasan di Indonesia, namun tentu ada juga muncul persoalan, Bang. Ya, mulai ada isu tentang biaya ya yang tinggi bebannya, Mhm. ya. Bahkan baru-baru ini kemarin ada oknum Ya. ya yang menjadi perhatian publik ya, oknum pelayan publik yang mestinya harus jujur, harus akuntabel ya. Ini beresiko, Bang. Kalau dilihat dalam sisi intelijen ini berbahaya. Ya. Karena kita tidak tahu siapa ini orang masuk ke rumah kita. Ya, apalagi dengan melakukan pungutan liar. Ya. Nah, ini kan beresiko. Dan lebih parah lagi, Bang, ya, data yang kita peroleh ya, biaya logistik di Pulau Batam itu termasuk kategori tinggi, Bang. Nah, ini himpunan data yang kita nih. Lalu muncul pertanyaan, Bang, apakah tata kelola pelabuhan di Batam sudah efisien? Ya. Atau justru masih menjadi beban ekonomi? Nah, ini harus kita koreksi sama-sama melalui podcast ini, Bang. Batam ya, Bang, secara konteks empiris ya di tahun 2026 ya, dalam triwulan pertama saya mendapatkan informasi dari beberapa informasi dari narasumber, baik narasumber tapi tentunya ini datanya data-data sekunder ya, Bang, ya, belum data primer. Nah, data-data sekunder ini bisa menjadi sebagai alat pembanding atas informasi data tersebut. Ya. Nah, komparatifnya adalah volume peti kemas mencapai informasinya 187.000 TEUs triwulan pertama, Bang. Mhm. Nah, lalu terjadi pertumbuhan sekitar 12% dibanding tahun sebelumnya. Artinya pergeserannya dari tahun ke tahun ada peningkatan, Bang. Ya. 12% peningkatannya. Lalu aktivitas bongkar muat ya, general cargo mencapai 2,9 juta ton, naik 8%. Mhm. Lalu kunjungan kapal meningkat hingga 27.170 call. Lalu jumlah penumpang atau orang yang masuk ke Batam tembus angka di kisaran 1,5 juta orang. Artinya naik secara signifikan 15% dari tahun sebelumnya. Nah, Batam secara makro dapat dipahami semakin menguat sebagai simpul logistik regional, Bang. Nah, ini kan luar biasa ya, Bang, ya. Ya. Karena kenapa? Biaya logistik nasional Indonesia masih relatif tinggi, lebih kurang 20-23% dari PDB. Ya, pendapatan domestik bruto dalam literatur ya umum kebijakan logistik yang kita baca. Lalu terjadinya fragmentasi layanan pelabuhan masih menjadi isu yang klasik. Kita sampai hari ini masih bahas-bahas juga nih, Bang. Iya. Kok seolah-olah kok terjadi pembiaran ya? Atau apa kurang ini? Mestinya ini harus menjadi koreksi kita bersama-sama, Bang. Ya. Wajib. Kalau kita menganggap potensi maritim di Kepulauan Riau adalah potensi besar yang bisa menguntungkan bagi negara, lebih-lebih lagi pemerintahan daerah, baik di provinsi di Kepulauan Riau maupun di Kota Batam itu sendiri.
Nah, ini mungkin menarik Bang. Itu kira-kira biaya logistik yang cukup tinggi itu apa penyebabnya itu? Ya, tentu tarif ya. Mm-mm. Tarif itu tentu ada algoritma, logika matematikanya, teknik perhitungannya. Baik matematika ekonomi ya maupun matematika kebijakannya, Bang. Mm-mm. Jadi semua tidak terlepas pada struktur logikanya, Bang, hitung-hitungannya. Jadi kalau kita melihat kenapa terjadinya Biaya itu. biaya yang tinggi, tentu perlu koreksi, Bang. Apapun alasannya, ya katakanlah sekarang ada konflik global, Mm-mm. ya, sehingga tarif juga harus menjadi posisi yang harus disesuaikan, katakanlah gitu, dirasionalisasikan. Tapi rasionalisasi itu mestinya pertimbangannya adalah kalau kita bicara tentang struktur dalam postur penetapan rumus daripada perhitungan, maka kalau kita bicara kita mencari profit atau kita mencari pendapatan, Mm-mm. ya boleh kita menyisir sesuatu hal itu bagian mana yang harus kita naikkan misalnya. Mm-mm. Apakah kalau ibarat hitungan Bang, jangan sampai contoh listrik, jangan sampai tarif dasar listrik itu jadi beban publik, beban masyarakat, Ya. ya. Apalagi ketergantungannya tinggi. Mm-mm. Kalau ketergantungannya tinggi lalu dinaikkan tarifnya, mestinya kan fasilitasnya harus lebih baik, Bang. Ya. Nah, ini menjadi koreksi ketika orang akhirnya teriak, berarti kan ada sesuatu nih yang miss. Mm-mm. Angkanya naik, fasilitasnya biasa-biasa saja. Atau justru buruk misalnya. Misalnya alat geser angkut kontainer, Mm-mm. ya mestinya juga harus. Lalu jalan-jalan udah bagus, ya. Ya, kalau jalan Jalan-jalan oke. sudah. Kalau infrastruktur, tapi kondisi pelabuhan bagaimana? Mm. Nah, kalau angkanya hampir dirasakan oleh pengguna jasa pelabuhan, ya misalnya naik di angka 12% misalnya. Tentu apa dasar pertimbangan sehingga sentimen itu muncul, Mm-mm. koreksian itu muncul. Itu juga harus jadi pertimbangan. Nah, lalu siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kan menarik nih kalau Nah, kita itu dia. lihat kondisi di Batam itu kan ada Pemko, Ya, ada BP Batam, ya. lalu itu juga kan ada Kementerian Perhubungan juga yang Ada terkait, Pelindo. ada Pelindo. Ini kan banyak nih. Ya. Ini gimana kira-kira selama ini? Sudah satu mekanisme yang harmonis atau masih ada Nah, problem dalam koordinasi antar mereka nih? betul Bang. Kalau kita bicara tata kelola, lalu bab itu kan siapa yang mengatur? Ya, Siapa yang di depan? betul. Secara komposisi ini mungkin barangkali ada yang miss. Karena kenapa? Siapa sih yang memegang kalau ibarat paduan suara Bang atau Dirijennya siapa dirijennya ini? siapa nih? Ini yang menjadi catatan kita. Ya. Siapa yang jadi dirijennya? Yang mengatur pola ini. Apakah pemerintah pusat melalui BP Batam, Mm-mm. ya kan? Lalu apakah operatornya langsung yang disebut dengan Pelindo? Atau Pemko Batam yang mengatur mungkin barangkali orang, Ya. ya kan? Atau siapa? Nah, ini harus diidentifikasi karena dianya di dalam pengaturan dan pengurusan katakanlah kepelabuhanan ini, Mm-mm. ya. Kalau kita bicara tentang pendekatan governansi, Bang, ada 3 aktor yang harus terlibat secara erat dan kuat. Mm-mm. Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, pemerintah, swasta, ya, serta masyarakat ini harus sama-sama melihat, ya, dan menyadari. Lagi-lagi saya bilang, konsekuensi logis daripada sebuah potensi yang dimiliki ini harus saling berkolaborasi. Mm-mm. Nah, kolaborasi yang dibangun tentu pemerintah itu kan dari sisi regulasi. Nah, tentu secara nasional BP Batam ini kan memiliki peranan penting dia. Ya. Karena tugas besar BP Batam itu punya kewenangan terkait tentang urusan free trade zone, Mm-mm. infrastruktur dari rupiah murni untuk peningkatan investasi, peningkatan devisa negara dan sebagainya. Ini kan menjadi perhatian khusus. Ya. Nah, dalam rangka mengharmonisasi antara masyarakat dengan pekerjaan BP Batam, maka
ex officio dari BP Batam itu kan adalah wali kota Batam, Ya, atau wali kota Batam adalah ex officio kepala BP Batam. betul. Nah, tentu di dalam BP Batam itu kan tidak hanya semata-mata dari Kementerian Ekonomi saja, Bang. Di situ ada terlibat bea cukai. Di situ juga terlibat imigrasi, juga terlibat eh, kepolisian, Iya, militer dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan banyak aktornya. Nah, ini harus dibuat ya katakanlah partitur yang tepat. iya, Sehingga ketika dirijen bergerak, nada mana yang harus dimulai dan bagaimana membangun harmonisasinya. iya, iya. Ini kan harus jadi perhatian. Sama halnya terjadi ketika keluhan naiknya dan tingginya fasilitas layanan, misalnya logistik 12%. Mm-mm. Nah, ini kan harusnya jadi koreksian. Iya, Boleh naik tetapi fasilitas meningkat. Jadi jangan mohon maaf, dianasir atau di split atau dipelintir. Nah, ini kan gara-gara kebutuhan global berpengaruh kepada skema pendapatan nasional. mm-mm. Karena ada kelonjakan harga, Iya, ada tuntutan mekanisme pasar. Tapi harus juga disadari, dibarengi dan diimbangi dengan pelayanan yang baik, fasilitas yang mendukung. Nah, ini kan harus disiap sediakan oleh penyelenggara kepelabuhanan yang ada di Kota Batam. Jadi menurut hemat saya, Bang, tentu pendekatan yang paling baik dan efektif itu kalau kita lihat dalam perspektif kebijakan publik, Mm-mm. ya sebagai koreksi yang kita bersama, ada pendekatan New Public Management yang digagas oleh Christopher Holt. Ya, jadi Christopher Holt dia bilang efisiensi kinerja dan orientasi pasar, pelabuhan harus beroperasi seperti korporasi. Maka dengan demikian cost efektif akan berjalan, akan bergerak dia. Mm-mm. Nah, pertanyaannya apakah kesadaran di dalam kualitas ketata kelolaan kepelabuhanan yang ada di Kota Batam sudah berbasis performance efisiensi? Mm-mm. Apakah kinerja efisiensinya sudah jalan nggak? Dengan adanya variabel itu, ada beberapa indikator yang harus dipertimbangkan. Iya, Kebutuhan dasar di dalam kualitas pelayanan yang disediakan seperti apa, infrastrukturnya bagaimana. Lalu aktor yang sebagai front iya, iya. line yang untuk melayani orang-orang yang berkepentingan di kepelabuhan itu seperti apa. Lalu berapa lama cepatnya urusan dokumen di kepelabuhanan yang ada di Kota Batam. Iya. Itu harus menjadi perhatian khusus, Bang. Jadi ini bukan sekedar semata-mata ini persoalan tarif, Mm-mm. tapi juga harus diikuti, dibarengi dan disiasati, Bang. Jadi karena setiap pelabuhan yang sandar, kapal-kapal yang sandar di dermaga-dermaga yang ada di Kota Batam, baik itu barang, jasa, setiap operator kan penuh dengan pertimbangan, Bang. Iya, Dia kan pasti punya hitung-hitungan, ada katakanlah ada semacam buku cash flow-nya mereka, ada buku neracanya mereka, ada hitungan-hitungan khusus mereka. Kalau sekiranya ini tidak menguntungkan bagi aktivitas mereka, saya khawatir Batam hanya sebagai posisi yang strategis, tapi ibarat macan, dia tidak bisa ngapa-ngapain. kalau kita banding dengan Singapura, misalnya Malaysia itu, sebenarnya bisa nggak Batam memang melebihi dua negara ini dari sisi kepelabuhanan itu? Kalau lihat dari Ya, sisi geografis gitu ya, betul, atau geopolitik gitu. betul. Kalau menurut pandangan Pak Dokter gimana? Ya, karena Batam hanya menang di posisi, tapi belum jadi daya tarik, Bang. Oke. Ini jadi persoalan. Kalau posisi sebenarnya lebih unggul ya. Kita punya posisi strategis dan bahkan didukung oleh potensi daerah-daerah penyangga lainnya. Iya, iya, Misalnya iya. di Pulau Bintan, Iya, iya, di iya. Anambas, di Karimun, di Lingga. Kenapa tidak dijadikan seperti Turki misalnya? Mm-mm. Turki itu, Bang, pelabuhan itu tempatnya wisatawan. Ya. Persoalannya kita, ada nggak skala besar, contohnya nih, Bang. Ada nggak sih kapal pesiar yang sandar di kita? Mm-mm. Kenapa sih harus sandar di Singapura? Ya. Kenapa kita tidak berhasil mengambil momentum misalnya? Atau menciptakan momentum? Mm-mm. Kenapa negara-negara seperti semacam Turki menjadi pusat pariwisata internasional? Ya. Ya, tidak hanya semata-mata logistik loh, Bang. Ya kan, bukan Tapi hanya untuk bongkar muat saja. berarti menata kotanya menjadi sebuah kota pelabuhan yang menarik, Nah, itu juga kita masih tertinggal ya kelihatannya. betul. Nah, ini yang kita harapkan, Bang. Jadi Pak Amsakar, Bu Li Claudia mestinya
bersama seluruh perangkat kekuatan yang ada di Kota Batam mikirkannya begitu, Bang. Mhm. Kita harus sadar dulu kita ini siapa. Persoalan bab itu tuh belum seutuhnya, Bang. Ya. Belum seutuhnya menyentuh di logika berpikirnya para pemimpin yang ada di Batam, di Kepri bahkan, Bang. Mhm. Ya. Harusnya jadi kacamata besar yang harus di-highlight. Mhm. Batam punya posisi utama. Harus dibangun dong periperinya, penyangganya ini. Mhm. Sehingga ada reasoning, ada alasan orang datang ke Batam. Untuk melihat betapa indahnya Kepulauan Riau. Betapa nikmatnya di Kepulauan Riau. Betapa bermanfaatnya di Kepulauan Riau. Nah ini yang harus dipikirkan, Bang. Iya. Bab yang kata Abang pertama kali kita diskusi di podcast yang lainnya, bab perasaan dan rasanya harus masuk loh, Bang. Iya, iya, iya. Nah bab ini kan belum Bang. Aspek psikologis itu hanya aspek kita berbicara tentang sekuritas saja. Orang merasa aman, dijamin. Tapi orang merasa puas, mestinya konsep tata kelola pelabuhanan yang baik adalah berbasis pada pendekatan humanis, Mhm. rasional, objektif, dan profit. Nah itu kan harus dipikirkan tuh, Bang. Iya, iya. Harus dipikirkan bagaimana kita bisa membangun pilar itu. Nah sehingga pilar penyelenggaraan daripada kegiatan kepelabuhanan di Kota Batam bukan hanya semata-mata tempat bongkar muat barang. Mhm. Lalu kita punya satu posisi yang besar, Bang. Batam ini punya industri maritim yang banyak, Bang. Kita punya kualitas shipyard yang terpercaya secara global. Mhm. Nah, sebelum ke shipyard, ya kan mereka harus masuk ke pelabuhan kita. Betul. Baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Nah, kenapa tidak menjadi ini suatu perhitungan yang ada di dalam logika berpikir masa depan Kota Batam yang lebih visioner, yang bisa meraup keuntungan tanpa harus merasa yang memberi itu atau menyerahkan kemanfaatannya itu tidak merasa terbebani, Bang. Iya. Maksudnya bagaimana? Ketika saya membayar apapun, apakah itu namanya membayar pajak, insentif, retribusi, atau skema pembiayaan pendapatan lainnya, itu saya sebagai wajib orang yang membayar merasa tidak terbebani. Iya. Karena saya melakukan itu dengan harga yang pantas. Kalau kata orang, Bang, untuk mendapatkan yang terbaik, harga tak pernah bohong kan, Bang? Betul. Nah, logika ini yang harus semestinya ada di dalam pemimpin-pemimpin kita yang ada di Kota Batam secara visioner, Bang. Mhm. Jadi orang walaupun bayarnya mahal, tapi dia mendapatkan banyak layanan ya di Iya, tempat itu ya. Jadi ya mungkin kita memang melihat kalau pengalaman saya misalnya kalau ke Bandara Changi gitu ya, betul, Bang. itu kan kita mungkin secara apa ada biaya yang dikenakan di situ segala macam, tapi kita merasa nggak rugi di situ karena banyak fasilitas yang bisa kita Betul, Bang. nikmati. Jadi kita nggak hanya kalau transit nggak hanya transit, tapi juga Mhm. bisa menikmati banyak fasilitas. Ya, Artinya kan begitu. Kalau kita bicara tentang pelabuhan, mungkin kita bicara tentang orang mau apa namanya kapal-kapal membawa kargo dan sebagainya. Secara tugas apanya ya mengantar barang, tapi kan orangnya kan perlu merasakan sesuatu juga di situ ya. betul. Betul sekali, Bang. Ya, maka eh, perspektif pendekatan kolaboratif di dalam tata kelola kepelabuhanan ini harusnya mestinya ya katakanlah eh, port governance yang ada di Batam Hmm. ya harus bisa memadupadankan sebagaimana konsep public governance, Bang. Ya. Jadi new public governance yang digagas oleh Stephen P. Osborne dalam pemikirannya perlu dilakukannya kolaborasi multi aktor. Artinya negara, swasta, global secara relevan adalah upaya tata kelola pelabuhan melibatkan BP Batam, operator terminal, pelaku logistik, regulator pusat bisa membangun ruh yang hidup yang dirasakan oleh semua pemangku kepentingan, terutama end user yaitu orang yang keluar masuk ya di Batam ya, turnover orang yang ada di Batam itu bisa merasakan bukan semata-mata apa dan mengapa saya ke Batam. Hmm. Untuk apa saya ke Batam? Tapi sampai di depan beranda Batam, saya mendapatkan kepuasan, pelayanan yang humanis, Ya. pelayanan yang rasional.
Walaupun dengan kewaspadaan tingkat tinggi, kita tetap harus waspada tingkat tinggi karena Iya. kita jangan mengabaikan ancaman dari luar. Iya, karena Wa bagaimanapun di satu sisi, ini peluang, tapi satu sisi kan ancaman nih kalau betul, daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan betul, negara lain kan? betul. Makanya cek and recheck termasuk bukan hanya dokumen, Bang, tapi orang juga harus dilakukan cek and recheck. Iya, Mulai kesehatannya juga, Bang, kita. Jadi pelabuhan ada terminal jalur untuk mensensor orang juga, Bang. betul Dalam betul. kondisi sehatkah dia masuk ke kita? Iya iya. Jangan sampai ada migrasi penyakit dari negara-negara yang mereka Iya ketika iya. berkunjung ke kita jadi beban masalah dan Mhm. kita bahkan bisa dikecam secara internasional. Dari situ sih sudah kita bisa memproteksi dan layanan itu kita berikan. Iya. Termasuk layanan untuk bongkar muat, ya masuk barang, oke kita lihat dokumen. Dan kita kan sudah ada alat yang canggih untuk memeriksa apa yang ada dalam muatan kontainer misalnya, Mhm. ya. Nah, persoalan-persoalan yang seperti ini, Bang, ini bisa menjadi reasoning alasan kuat kenapa misalnya kenaikan tarif, ya. Lalu ada orang punya pilihan yang disebut dengan public choice. Mhm. Jadi pemerintah Kota Batam, BP Batam, pemerintah pusat dan katakanlah operator-operator yang bekerja di kawasan industri maritim khususnya di kepelabuhanan itu membangun, ya, oh orang bilang biayanya tinggi. Tidak. Tidak ada sesuatu yang berkualitas dengan biaya murah. Iya. Tetapi bagaimana menghitungnya itu paling terpenting. Ini kalau kita bisa menghitung ini kapan cash flow-nya misalnya. Lalu eh, uang kembaliannya kapan, berapa lama, Iya. cashback dan seterusnya. Nah, tentu matematika hitung-hitungan ekonomi akuntansi perlu dilakukan audit dari awal, Bang. Mhm. Jadi ketika kita berinvestasi sudah dilakukan tahapan yang namanya audit publik, audit akuntan publik tentang bagaimana ketika investasi itu akan kita lakukan untuk peningkatan layanan misalnya. Iya. Karena kan kalau kita membuat asal-asalan saja, ini kan wajah kita, Bang. Ya kan? Oh, kita sudah, oh ini sudah pakai peralatan yang canggih apa segala macam. Iya. Tetapi apa yang membuat orang semakin menarik untuk datang ke Batam? Mhm. Apa yang dijual di Batam? Nah, kita belum menjadi Batam yang berdaulat menurut saya, Bang. Kenapa itu? Ya, karena mohon maaf, Bang, kita menginginkan semuanya terintegrasi. Ya. Baik skema kepelabuhanan dalam pemanfaatan ruang untuk logistik, orang, barang dan seterusnya, Ya. dan ianya menjadi sesuatu yang terintegrasi antara tidak hanya di Pulau Batam, tapi membuat orang semakin nyaman untuk datang ke Batam untuk semakin lama dia meninggalkan uangnya di Batam. Mhm. Nah, kalau kita berdaulat kan, mohon maaf, Bang, kita bisa menentukan segala sesuatu itu untuk bermanfaat di kota Batam. Ya. Nah, berdaulat itu dalam tanda petik adalah sesuatu yang memberikan manfaat besar bagi Batam dan daerah yang ada di sekitarnya, di Mhm. Karimun. Jadi ada, ya katakanlah eh, flyer, ya, atau pamflet-pamflet atau brosur-brosur yang menawarkan selamat datang di surganya Indonesia di Kepulauan Riau misalnya, dengan menikmati suasana maritim. Iya iya iya. Di dalamnya ada lapangan golf, di sini ada snorkeling, di sini ada diving, dan itu kita yang menjadi tuan rumahnya. Itu yang Mhm. saya maksudnya terbangunnya kedaulatan Kepulauan Riau dan Batam dan sekitar kita semakin mandiri, Bang, untuk menghasilkan income istilahnya eh, uang panjang. Mhm. Nah, ini harus kita ciptakan. Jadi orang punya alasan untuk mau meletakkan investasi apapun kepada di Batam misalnya. Termasuk fasilitas kesehatan. Kita bisa membangun rumah sakit untuk betul-betul healing, tapi kawasannya di wilayah pariwisata, Bang. Mhm. Orang nginap, tapi dia di rumah sakit, tapi serasa di resort. Ah. Nah, kenapa tidak ada inovasi di situ misalnya? Iya iya. Nah, ini semua tergantung inovasi sebenarnya, Bang. Jadi tata kelola yang baik itu hanya bridging. Tapi dibutuhkan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang visioner, orang-orang yang tidak arogan untuk memimpin Batam, Mhm. untuk membawa Batam lebih baik, untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Ya. Nah, Batam adalah berandanya. Tata kelola pelabuhan di Kota Batam adalah sebuah keniscayaan juga, Bang. Karena mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan pembenahan yang menyeluruh, mulai sarana prasarana, tarif,
sampai kepada pelayanan orang. Ya. Itu Dan harus tersedia. faktor-faktor sarana penunjang lainnya. Betul sekali Bang. Karena gini Bang, dalam rangka ya tentu transaksi cost-nya, biaya logistik yang tinggi itu harus kita tekan dengan biaya transaksi yang tinggi dengan dilakukannya efisiensi birokrasi Bang. Ya. Jadi proses administrasi yang berlapis harus dikurangi Bang. Jangan terlalu kita boleh hati-hati tapi kita mengedepankan trust. Semua sudah digital. Ya. Kenapa tidak kita kedepankan digital system? Yang terintegrasi. Yang terintegrasi pada saat scanning dan screening itu lewat pada pintu-pintu yang benar. Dan termasuk birokrasi di dalamnya Bang. Nah, maka seyogianya bagaimana mendesain kepelabuhanan di Batam ini semakin modern, ya. Kita harus merubah dan menginovasi satu fungsi. Batam ada marina. Bagaimana yacht event internasional ada di Batam. Lalu mall-mall yang sifatnya untuk kebutuhan logistiknya para penikmat laut di Kepulauan Riau yang datang dari negara-negara sahabat, itu benar-benar ini surga loh. Ada daerah yang sangat membuat kita harus lama stay di Batam. Artinya apa konsekuensinya? Mereka harus menabur uang lebih lama di Indonesia. Nah, kenapa tidak kita ambil momentum ini? Dengan prinsip kewaspadaan, tapi kita jemput bola. Bagi penikmat kenapa tidak bikin imigrasi berjalan? Mobile imigrasi misalnya. Orang merasa nyaman, tidak merasa dikuntit, tidak merasa ditakuti, tapi mereka kita screening, dan kita awasi. Nah, ini kan biaya-biaya tinggi Bang. Olahraga atau hobi-hobi yang mahal. Nah, ketika mereka melakukan di sini, mereka buang uang, ya kita memberikan jasa layanan yang terbaik. Nah, tentu ada port governance model yang efektif Bang, yang ditawarkan dan disajikan oleh World Bank World Framework. Apa itu 4 model yang harus dilakukan? Pertama, service port. Layanan pelabuhan itu harus terus menjadikan sudut perhatian penting. Terus ditingkatkan layanannya. Lalu tool portnya, peralatan yang digunakan harus makin modern. Nggak boleh manual, apalagi tradisional. Ya kan, hari ini sudah robotik. Eranya sudah 4.0 dan pakai AI. Ya kan. Lalu land port landlord portnya bagaimana? Tempat meletakkan barang dan sebagainya. Lalu private portnya, ada orang-orang yang memang kita harus seperti di negara kita sahabat di Cina Bang. Saya dapat informasi dari teman-teman yang melakukan kunjungan di beberapa provinsi di Cina. Mereka itu kalau bicara investasi itu red carpet tuh Bang. Imigrasinya di depan, bahkan sudah semua disambut dan disediakan. Dan tidak ditanya Anda bawa uang berapa. Tapi kita sudah tahu kalau dia bicara investasi pasti dia adalah orang yang bawa uang. Jadi dia memanjakan tamu, menghormati orang, dan menghargai siapa yang datang. Kalau dari awal dia berangkat dari misalnya dari katakanlah Singapura mau ke Indonesia, silakan masuk ke Indonesia, tujuannya apa? Terlepas dia mau berbohong, terlepas dia mau pura-pura, itu kan nanti di bawah pengamatan kita. Kalau kedapatan bersalah langsung kita ban, mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia kalau dia berbohong. Tapi pada saat dia mau menginput tujuannya ke Indonesia adalah berinvestasi, maka Indonesia, pelabuhan kita di Batam harus memberikan red carpet. Termasuk Wisman, wisatawan mancanegara, kunjungan berwisata. Kemana? Kita langsung Bang, dari negara asal mereka, sudah kita ketika dia input ke Indonesia, kita langsung berikan profil tentang Indonesia. Kalau mau ke Batam, sudah bisa ngelihat, oh saya mau gini. Ketika klik, keluar semuanya tuh Bang. Template-template yang berhubungan dengan apa yang mereka tuju ke Batam atau ke Indonesia. Ya kan, ke Indonesia dan Batam khususnya. Udah kebuka semuanya. Jadi mau ngapain mereka udah tahu nih Bang. Kalau investasi, mereka mau investasi apa? Langsung keluar. Nah, imigrasi nggak perlu susah-susah Bang. Ketika mau cop paspor, hari ini kan sudah semua terekam. Ya kan? Ketika mereka mau datang ke Indonesia sudah terekam di data imigrasi Indonesia. Ya kan? Tinggal nanti hanya scan foto dan sesuai foto dengan orang. Lalu nanti mengapakannya kan sudah kita tahu. Berapa hari mereka di sini kan sudah kita hitung logikanya. Mau ngapain sih mereka? Nah, layanan port di Batam harus sudah berorientasi pada wilayah
prinsip-prinsip penyelenggaraan port modern. Nah, ini mungkin barangkali menjadi sudut kritik kita secara kolektif terkait tentang kemajuan uh, industri industri kepelabuhanan dan industri lainnya yang harus mestinya terintegrasi, terutama integrasinya dengan industri pariwisata seperti di Turki. Ya, baik. Menarik sekali Pak Dokter. Kita sudah dapatkan banyak sekali pandangan tentang bagaimana pentingnya terus mengupgrade pelayanan kepelabuhanan, terutama di Batam yang merupakan daerah sangat strategis ya, benar-benar menjadi sebuah beranda. Sebenarnya kalau kita Ya, lihat yang berandanya Indonesia ini memang di sinilah yang betul. paling jelas ya, Betul karena sekali, Bang. sejumlah kalau kita lihat yang lain daerah kan Mm-mm. jauh-jauh ya, misalnya Mm-mm. kayak ya yang paling berbatasan misalnya kalau di Australia kan jauh juga tuh. Betul, betul. Kalau ini kan cuma istilahnya sepelemparan batu gitu. Iya, Dari Batam bisa lihat Singapura, Singapura betul. bisa lihat Batam gitu Betul, ya. betul, betul. Ini kan sangat dekat sekali. Jadi tentu harus selalu menjadi perhatian pemerintah daerahnya nih ya, Betul. untuk memberikan inovasi-inovasi yang serius lah ya, Ya, karena memang nggak bisa tidak kita bicara maritim. Kalau sudah betul. bicara Batam Kepri ini berarti kan orientasinya harus ke sana gitu. Betul, betul, betul. Daya tariknya harus di maritim. Betul. Apa namanya? Semua fasilitas itu menopang identitas kemaritiman gitu kan, Betul, harus betul. begitu kan. Betul sekali, Bang. Baik, sebagai closing statement lah ini, Ya, rekomendasi Pak Dokter terhadap pemerintah daerah, kemudian mungkin ya pihak-pihak yang terkait langsung lah dengan kepelabuhanan ini seperti apa? Silakan. ya. Tentu kita sedang berpikir bersama-sama dan berbuat bersama-sama. Tidak hanya sekedar dipikirkan, Bang, tapi harus dikerjakan. Kalau sekedar pikir-pikir saja nanti kita ditakut menghayal, Bang. Iya. Nah, agar ini membumi ya, maka rekomendasi kebijakannya adalah apa yang harus dilakukan? Membangun pelabuhan Batam yang modern. Ya. Tentu ini butuh konsensus, kesepakatan bersama oleh multi stakeholder. Yang pertama adalah membangun integrasi single port system, Bang. One stop service untuk seluruh proses apapun, baik logistik, orang dan sebagainya. Lalu yang kedua, penguatan model land port ya, landlord port ya, negara sebagai regulator bukan operator dominan. Artinya memberikan kepada aktor lainnya untuk terlibat, Bang. Dikeroyok bersama-sama maksudnya kita. Iya. Jadi landlordnya yang ada di pelabuhan di Batam itu adalah merupakan rangkaian kerja kolektif yang dilaksanakan dan manfaatnya dalam tanda petik adalah profit ya, sharingnya harus berlaku adil, proporsional ya, dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diaudit misalnya. Terus yang ketiga, dibangun digital port ecosystem, Bang. Sangat penting, strategis ini. Kenapa? Bisa kita bisa men-tracking apa yang terjadi ya, dan segala sesuatunya terjadi secara real time. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan ada diberi celah, kesempatan orang untuk berbuat salah. Jangan lagi menjual atas nama oknum, Bang. Kalau kita sudah punya psikologi yang sama, budaya kerja yang sama, dan merasa kita bertanggung jawab dan diawasi ya, birokrasi kita untuk bekerja, saya yakin dan percaya kalau ini dilakukan dengan benar, ini akan semakin baik, Bang. Terus ada simplifikasi tarif, Bang. Jadi transparansi biaya itu harus dari awal diberikan, sehingga end user merasa oh ya ini ada kepastian, dan tidak boleh ada transaksi di bawah meja. Biaya-biaya siluman ya. Biaya-biaya siluman. Kalau itu terjadi, sanksinya harus keras, Bang. Ya. Kalau ada orang yang merugikan, itu wajah Indonesia loh, Bang. Maka ancamannya adalah bagi birokrasi atau birokrat yang melakukan itu, aparatur yang melakukan itu, hukumannya apa, Bang? Dia bukan hanya penjara setahun 2 tahun, Bang. Dia harus dituntut seperti penjahat TPPU, Bang. Tindakan pencucian uang. Bila perlu dipenjara seumur hidup. Karena ini penyakit, Bang, yang akan merugikan kepercayaan orang kepada negara kita. Ya. Dan tamu yang juga kurang ajar, Bang, sekiranya akan mengancam kita, juga punya sanksi yang berat. Sebagaimana kita tertib di Singapura lah, Bang, di negara sahabat kita. Kita kok di negara orang bisa tertib sih? Kok di negara kita nggak bisa tertib? Nah, kira-kira gitu, Bang. Nah, closingnya adalah efisiensi pelabuhan tidak hanya diukur dari seberapa banyak barang yang masuk dan keluar, atau seberapa banyak orang yang turnover.
ya, keluar masuk. Tetapi seberapa murah, cepat, dan terintegrasinya proses, Bang. Maka ketika orang mau datang ke Indonesia, isi aplikasi, dia Iya, maunya apa, keluar semua. Eh Soft data yang mendukung untuk kenapa dia ke Indonesia misalnya dan ke iya, Batam. Nah, disitulah Batam menghadapi pekerjaan rumah besar, Bang. Kalau kita sadari ini adalah sesuatu yang akan menghasilkan. Ini hanya butuh komitmen saja kok, Bang. mhm, Butuh komitmen bersama, komitmen kolektif terkait tentang bagaimana memajukan industri kepelabuhanan. Jadi kita harus klaim pelabuhan itu adalah industri dan tidak boleh diberikan satu satu aktor saja, misalnya diberikan satu operator mmm, A misalnya. Enggak, ini tapi adalah kolektif. Nah, yang terakhir, Bang, tentu Batam punya semua modal menjadi hub apapun iya, di dalam aktivitas industri, kepelabuhanan dan iya, itu bisa berstandar kelas dunia, Bang. Maka dibutuhkan reformasi tata kelola, sehingga pelabuhan bisa tetap menjadi kekuatan sekaligus beban bagi ekonomi Indonesia masa depan. Nah, kita harus berpikir positif, kita harus bekerja optimis. Mudah-mudahan ini akan memberikan eh, dampak dan manfaat, impact and benefit iya. yang seyogyanya berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu, Bang Saud. Baik, terima kasih Pak Dokter. Eee, kita sudah mengupas dengan cukup mendalam tentang kepelabuhanan ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi, semangat bersama ya, Ya, karena sekali lagi nggak bisa dikerjakan sendiri saja, betul, dari mulai pusat ya, kemudian pengelola kawasan BP Batam, Pemko, kemudian ya yang terkait jugalah di betul, sana ya, di situ ada Pelindo ya, kemudian masyarakatnya juga gitu betul, kan. betul, Karena kan ini ya mau nggak mau kalau kita bicara Batam itu kota pelabuhan, tapi dia juga harus berkaitan dengan wisata, ya kan? Kemudian masyarakatnya juga harus sudah memiliki habit ya, yang baik juga, betul, karena ibarat kalau pesta itu kita ini penerima tamu nih, karena di betul, depan kan. betul, 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 Jadi betul, kalau pagar ayu, pagar bagus itu, ya, itu harus benar-benar orang-orang yang terpilih yang betul, begitu kita datang senang, betul, ya betul kan? sekali, Itu semua petugas yang ada di pelabuhan harus orang-orang yang bisa memuaskan dan menyenangkan orang. betul, Karena kan begitu kita datang kita udah merasa kecewa, udah merasa ya macam kemarin lah yang ya, kasus apa namanya pungli itu kan, wah gimana mau lama-lama nih, betul, besok balik aja lah kita ya. betul, betul, Bang. Karena dibutuhkan azas kepastian dan menyenangkan orang. Menyenangkan orang. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan lain waktu bisa kembali hadir untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Warga Serantau, demikian obrolan kita pada edisi podcast Ngopi Progresif kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like tentunya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.